Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan yang sementara dalam keadaan sakit, kita berdoa ya mudah-mudahan hari ini dapat sehat kembali untuk bisa bersama-sama kami, bersama-sama kita semua dalam kegiatan program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bersama saya hari ini, Hardiati Sanusi, Guru Mata Pelajaran Biologi. Mari kita bersama-sama bergabung dalam generasi Smart School, generasi berkarakter cerdas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali berjumpa 45 menit ke depan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang proses fotosintesis. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang berkaitan langsung dengan fotosintesis. Nah, apa yang akan kita dapatkan pada hari ini selama 2 hari ke depan? Ini adalah kita akan melanjutkan materi yaitu pada fotosintesis reaksi terang. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku semua? Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu adalah siswa dapat menjelaskan tempat, tahapan, dan hasil fotosintesis reaksi terang. Jadi ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kemarin saya telah menyinggung bahwa pada tahapan fotosintesis itu terbagi atas 2 reaksi. Yang pertama itu adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, kalau kita berbicara tentang reaksi terang dengan reaksi gelap, yang ada di pikiran kita bahwa reaksi terang itu terjadi dalam kondisi terang, artinya ada cahaya. Bagaimana halnya dengan reaksi gelap? Nah, reaksi gelap apakah bisa berlangsung fotosintesis? Nah, reaksi gelap nanti akan dibahas oleh GSS yang lain. Namun pada hari ini kita akan fokus pada reaksi terang. Nah, kalau kita melihat di hadapan anak-anakku sekalian, ini ada 2 tahapan reaksi yang saya sebutkan tadi, yaitu reaksi terang dengan reaksi gelap. Nah, ada 2 tahapan dalam fotosintesis, yaitu reaksi terang dengan reaksi gelap. Bagaimana proses daripada reaksi terang dengan reaksi gelap?
di mana terjadinya, dan hasilnya berupa apa. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang proses reaksi terang, di mana terjadinya, tahapannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Secara sederhana, perbandingan antara reaksi terang dengan reaksi gelap secara skematis ini bisa kalian lihat seperti di atas. Tapi secara detail ini kita akan lihat nanti bahwa seperti apa proses reaksi terang, di mana terjadinya, tahapannya seperti apa, dan hasilnya apa dari proses tersebut. Nah, ini kita berbicara tentang reaksi terang. Sama halnya kalau kita berbicara kemarin tentang fotosintesis. Apa yang terlibat dalam fotosintesis? Nah, di sini bahan-bahan apa yang terlibat dalam reaksi terang? Tadi saya sudah tampilkan bahwa ada beberapa hal yang terlibat dalam reaksi terang. Dalam reaksi terang ini kita membutuhkan cahaya. Membutuhkan cahaya matahari, kemudian membutuhkan H2O, kemudian di sini akan menghasilkan NADP, kemudian ATP, kemudian ADP, kemudian dalam hal ini, dalam proses reaksi terang itu kita membutuhkan klorofil. Nah, bagaimana proses reaksi dari bahan-bahan tersebut? Ini kita akan lihat pada proses selanjutnya. Nah, pada dasarnya, reaksi terang biasa kita kenal atau biasa kita baca di sumber-sumber informasi bahwa reaksi terang itu sama dengan reaksi fotokimia atau biasa juga kita kenal dengan istilah Daur-Hills, sama dengan orang yang mengemukakan atau orang yang melakukan pembuktian tentang reaksi terang itu adalah Hills. Sementara juga dalam proses Daur-Hills ini ada aliran elektron. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam proses reaksi terang itu seperti apa. Nah, di mana terjadinya reaksi terang? Di materi kemarin itu sudah disinggung bahwa reaksi terang atau dalam hal ini secara umum kemarin fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas. Nah, pada dasarnya reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid. Dalam hal ini dia berada pada bagian grana. Nah, ini pada reaksi terang tentunya yang kita pikirkan bersama bahwa dalam reaksi terang itu dia membutuhkan cahaya. Apakah betul bahwa dalam reaksi terang itu membutuhkan cahaya? Nanti akan kita lihat bagaimana perbandingan antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Ketika kita berbicara tentang grana, ini kita akan mau melihat bahwa kalau kita melihat melalui mikroskop, seperti apa itu grana? Nah, ini pada pertemuan yang kemarin, ini saya singgung bahwa kloroplas ini terdiri atas berbagai bagian. Salah satu di antaranya ini adalah grana. Salah satu di antaranya ini adalah grana. Kenapa dikatakan granum? Kalau granum itu dia adalah tunggal ya. Artinya ketika dia tersusun atas beberapa membran tilakoid, itulah disebut dengan grana. Disinilah tempat terjadinya reaksi terang. Seperti apa struktur dari grana tersebut? Ini bisa kita melihat bahwa susunan grana itu terdiri seperti uang logam. Uang logam dia tersusun atas tumpukan-tumpukan, keping-keping, bahwa disinilah terjadi reaksi terang. Karena di sini adalah pusat untuk menerima energi dari cahaya. Kemudian, pada proses reaksi terang, tadi dikatakan bahwa bahan-bahan yang menyusun atau berlangsungnya reaksi terang itu adalah ada sinar matahari, dalam hal ini cahaya, kemudian ada klorofil, ada NADPH, kemudian ada ATP dan ada ADP. Di sini kita bisa melihat bahwa pada saat klorofil menyerap energi dari cahaya matahari,
klorofil ini akan mengubah ke energi kimia. Nah, salah satu energi yang paling besar di sini adalah dalam bentuk NADP dengan ATP. Apa yang dilakukan oleh NADP dengan ATP dalam proses fotosintesis ini? Nah, pada tahapan reaksi terang, proses-proses apa yang terjadi dalam reaksi terang? Yang pertama itu adalah aktivasi klorofil. Kemudian yang kedua terjadi fotolisis air. Kemudian yang ketiga adalah terjadi aliran elektron. Dalam hal ini sistem transport elektron siklik dengan non-siklik. Nah, jalur aliran elektron yang dimaksud tadi itu adalah mengalami fotofosforilasi. Sehingga ini dimaksudkan bahwa fotofosforilasi yang dimaksud itu terdiri dari dua jalur aliran elektron, yaitu siklik dengan non-siklik. Inilah jalur aliran elektron yang akan melakukan aktivitas dalam proses fotosintesis reaksi terang. Nah, ini kita bahas dulu Pak, bahwa pada proses fotosintesis reaksi terang itu terjadi aliran fotofosforilasi siklik. Apa yang membedakan antara fotofosforilasi siklik dengan non-siklik? Nah, ini bisa kita melihat bahwa pada fotofosforilasi siklik ini dia hanya melibatkan fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 ini adalah yang terlibat klorofil yang dapat menyerap P700. Dalam hal ini menyerap panjang gelombang dengan P700 nanomikron. Bagaimana proses yang terjadi pada fotofosforilasi siklis? Ini diawali dengan penangkapan elektron. Nah, ini diawali dengan penangkapan elektron oleh klorofil dengan panjang gelombang P700. Ini juga dikenal dengan fotosistem pertama. Kemudian pada saat penangkapan gelombang oleh klorofil dengan panjang 700 nanomikron, ini menyebabkan terjadinya kelebihan energi, sehingga akan terjadi aktivitas klorofil, sehingga elektron akan lepas sebanyak 2 elektron. Nah, ini yang terlepas 2 elektron. Nah, sekarang ketika terlepas 2 elektron, kemana itu elektron? Nah, elektron ini akan diterima oleh akseptor pertama. Akseptor pertama ini dikenal dengan istilah akseptor primer. Nah, setelah diterima oleh akseptor primer, maka selanjutnya terjadi aliran elektron yang akan dibawa ke SD. SD itu apalagi itu SD? SD ini adalah protein pembawa adalah ferredoksin. Nah, setelah diterima oleh ferredoksin, maka elektron tersebut akan dibawa ke suatu sistem yang lebih tinggi, yaitu sistem sitokrom. Nah, inilah selanjutnya di sini dibawa energi tersebut. Nah, setelah diterima oleh sistem sitokrom, ini akan dibawa ke tempat yang lebih rendah, yaitu plastosianin. Ini kalau plastosianin, ini biasa kita lihat, kalau tulisannya itu yang kita baca itu adalah plastocianin. Tapi pada saat kita baca itu adalah plastosianin. Nah, pada saat proses membawa elektron dari sitokrom ke plastosianin ini akan membebaskan energi. Pembebasan energi itu berupa ADP ditambah dengan fosfat. Inilah makanya dikatakan proses fotofosforilasi. Ini fosforilasi. Nah, proses pengubahan ADP tambah fosfat ini akan membentuk
ATP. Kemudian pada saat dilanjutkan pada plastosianin, energi tersebut akan dibawa kembali ke fotosistem 1 atau P700. Makanya mengapa dalam fotofosforilasi siklik itu dikatakan siklik karena dia bersiklus. Dari fotosistem 1 dan akan dibawa kembali elektron itu akan kembali ke fotosistem 1. Nah, dari hasil fotofosforilasi siklik ini apa yang dihasilkan? Itu yang dihasilkan adalah ATP. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu fotofosforilasi non-siklik. Di sini ditampilkan di hadapan anak-anakku sekalian, sangat-sangat ada perbedaan antara proses fotofosforilasi siklik. Di proses fotofosforilasi siklik tadi hanya dilibatkan satu fotosistem. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan dua fotosistem. Nah, ini silahkan diperhatikan pada bagian di atas. Nah, pada bagian di atas ini kita bisa melihat bahwa di fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanomikron, sedangkan fotosistem kedua itu adalah dengan panjang gelombang 680 nanomikron. Nah, di sini kita melihat bagaimana proses terjadinya fotofosforilasi non-siklik. Nah, masing-masing jadi pada gambar. Nah, pada gambar di hadapan anak-anakku sekalian bahwa terlibat fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Dan ini boleh dikatakan bahwa ini saya menggunakan analog bahwa fotosistem 2 dengan fotosistem 1 diawali dengan adanya penangkapan cahaya matahari. Jadi penangkapan cahaya matahari masing-masing menangkap cahaya matahari, kemudian terjadi eksitasi elektron. Elektron akan lepas. Ini ada berapa elektron yang lepas? Masing-masing di fotosistem 1 dengan di fotosistem 2 itu adalah melepaskan energi. Melepaskan energi dalam bentuk elektron. Setelah itu, elektron ini akan dibawa dan diterima oleh akseptor pertama, yaitu akseptor primer. Begitu juga pada fotosistem pertama. Nah, apa yang membedakan tadi dari fotofosforilasi siklik? Di sini pada saat terjadi fotofosforilasi non-siklik, ini tidak diterima yang diterima ini adalah plastoquinon. Nah, bedakan tadi pada saat fotofosforilasi siklik, yang menerima itu bukan plastoquinon. Kemudian setelah aliran elektron diterima oleh plastoquinon, itu akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu diterima oleh sistem sitokrom. Nah, setelah diterima oleh sistem sitokrom, bagaimana proses selanjutnya? Kalau di fosforilasi siklik, itu akan kemana? Itu akan kembalinya lagi ke fotosistem. Nah, ini di fotofosforilasi non-siklik, ketika dibawa ke sitokrom, ini akan diterima oleh plastosianin. Ini dalam tingkatan yang agak rendah, sehingga dalam hal ini membebaskan energi. Energi yang dibebaskan itu dalam bentuk ADP ditambah dengan fosfat akan menghasilkan ATP. Kemudian di sini selanjutnya aliran elektron itu akan dibawa ke P700. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Setelah terjadi akan diterima oleh P700. Begitu pula di fotosistem pertama. Di fotosistem pertama, setelah
terjadi penerimaan cahaya, penangkapan cahaya oleh P700, ini akan dibawa ke akseptor pertama, yaitu akseptor primer. Dan setelah itu aliran elektron akan dibawa ke peredoksin. Nah, pada saat sampai di peredoksin, ini kita mau menstabilkan energi yang ada di dalam fotosistem 1. Bagaimana caranya? Karena di sini akan terjadi penangkapan 2 elektron. Penangkapan 2 elektron ini bisa kita melihat adanya pembentukan NADP ditambah dengan 2 elektron, kemudian ada H+. Nah, ini dari mana didapatkan H+ itu? H2 ya, di sini H2. Jadi sini adalah H2+. Jadi ini untuk menghasilkan NADPH2. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa pada proses fotofosforilasi siklik itu terjadi fotolisis air. Terjadi fotolisis air, yaitu penguraian air. Di sini kita bisa lihat reaksinya adalah terjadi penguraian air. Ini akan menghasilkan 2 elektron, kemudian O2, setengah O2, kemudian ion H. Jadi ini adalah 2 ion H, ini 2 ion H, ini 2 ion H, ini berasal dari fotolisis yang dilakukan. Sehingga pada proses ini kita bisa melihat bagaimana pelibatan antara fotosistem 2 dengan fotosistem 1 dalam fotofosforilasi non-siklik. Nah, dari hasil fotofosforilasi non-siklik, ini akan menghasilkan NADPH2 ATP dengan O2. Kalau kita mau mengingat dengan cepat, ini biasa kita memberikan simbol itu dengan menggunakan label kata NATO. NATO ini dari mana? Dari NADPH2, kemudian ini ATP, kemudian ini adalah oksigen. Jadi cepat kita mengingat bahwa dalam proses fotofosforilasi non-siklik itu hasilnya adalah NATO, NADPH2, ATP, dan O2. Nah, kalau kita bisa melihat dari rangkaian fotofosforilasi siklik dengan fotofosforilasi siklik, non-siklik, ini bisa kita melihat dari bagian yang ada di atas ini. Sehingga ini menjadi suatu rangkaian bahwa terjadi proses reaksi terang. Bagaimana keterlibatan dari fotosistem 1 dengan fotosistem 2? Itu kita lihat tadi dari penjelasan pada aliran elektron siklik dengan non-siklik. Dan pada hasil akhir dari aliran ini tadi adalah NADPH2 dengan ATP ini akan masuk ke dalam reaksi gelap. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan antara fotofosforilasi non-siklik dengan siklik. Ada 4 faktor yang membedakan. Yang pertama adalah jenis fotosistem yang terlibat. Pada fotofosforilasi siklik, ini melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan panjang penerimaan cahayanya itu adalah P700 nanomikron. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik, itu adalah melibatkan fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Di hadapan anak-anakku sekalian, itu bisa kalian melihat apa yang membedakan antara fotosistem 1 dengan fotosistem 2 dari segi penyerapan panjang gelombang yang diterima oleh klorofil. Fotosistem 1 itu adalah mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanomikron. Sedangkan pada fotosistem 2 itu adalah 680 nanomikron. Kemudian faktor pembeda yang kedua
adalah produk yang dihasilkan. Pada reaksi aliran siklik, itu yang dihasilkan ATP. Kemudian pada non-siklik, itu adalah NADPH, kemudian ATP dengan O2. Kemudian ini adalah fotolisis air. Kalau di reaksi siklik, itu tidak terjadi fotolisis air atau penguraian air. Sementara di non-siklik, itu terjadi fotolisis air. Kemudian yang keempat adalah faktor yang membedakan adalah proses. Di siklik, elektron dari P700 itu akan melalui sistem transport dan kembali lagi ke P700. Sementara pada non-siklik, ini elektron dari P680 melalui sistem transport itu akan menuju P700 dan itu akan menghasilkan suatu produk. Nah, inilah yang membedakan antara fotofosforilasi siklik dengan non-siklik. Nah, dari apa yang saya sampaikan di sini, ini bisa kita buat kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah reaksi terang terjadi di grana. Kemudian yang kedua adalah fotosintesis reaksi terang melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan fotosistem 2. Kemudian terjadi dua aliran energi, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Kemudian yang keempat, hasil dari aliran fotofosforilasi non-siklik itu adalah NADPH2, ATP, dan O2. NADPH2 dan ATP akan digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Sedangkan O2 dilepaskan untuk digunakan makhluk hidup lainnya, dibebaskan. Kemudian hasil dari aliran fotofosforilasi siklik itu adalah ATP. Inilah yang akan menjadi kesimpulan yang akan kita bawa pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk melihat sampai bagaimana pemahaman kita tentang materi ini, Ibu coba tampilkan soal-soal ya. Mudah-mudahan dengan soal ini akan menjadi bahan untuk diskusi kita dan tentunya akan didampingi oleh Bapak dan Ibu pendamping yang hebat-hebat. Ini kita lihat dari contoh soal yang pertama. Ini sampaikan waktu ya, silahkan lihat, silahkan perhatikan soal yang saya tampilkan. Perhatikan gambar fotosintesis berikut. Itu adalah bagan ya anak-anakku sekalian. Berdasarkan gambar di atas, nomor 1 dan nomor 2 adalah apa? Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini, yang ingin dijelaskan adalah nomor 1 dan nomor 2. Nah, coba diperhatikan baik-baik anak-anakku sekalian dengan soal yang di atas. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini yang diminta adalah nomor 1 dengan nomor 2. Nah, dari gambar di atas, ini sudah saya lingkari. Ini apa yang dihasilkan, kemudian apa yang ada di nomor 2. Ini adalah gambar atau bagan dari proses fotosintesis. Nah, perhatikan gambar fotosintesis berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, nomor 1 dan nomor 2 adalah apa? Di gambar bagan ini adalah nomor 1. Kemudian pada bagian kiri ini adalah H2O. Berarti pada gambar kalau ada H2O, kemudian pada proses fotosintesis tadi, itu adalah terjadi fotolisis air. Terjadi pemecahan H2O menjadi apa? Menjadi O2. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang memiliki O2, berarti ada ini. Nah, kita simpan dulu.
Nah, dan nomor 2 itu adalah apa? Pada nomor 2, ini adalah nomor 2. Kira-kira ketika misalkan ini ada CO2, berarti itu termasuk dalam proses apa? Pada nomor 2 ini terjadi proses apa ketika dia membutuhkan karbon dioksida? Tidak terjadi fotolisis air, maka di situ akan terjadi reaksi gelap. Berarti O2 dengan reaksi gelap. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, pernyataan yang salah mengenai fotofosforilasi siklik dengan non-siklik adalah A. Pada fotofosforilasi non-siklik, sumber elektron yang memasuki fotosistem 2 adalah molekul air. Dan pada fotofosforilasi siklik, sumber elektronnya adalah fotosistem 1. Kemudian B, pada fotofosforilasi non-siklik, penerima elektron terakhir itu adalah NADP, dan pada fotofosforilasi siklik, penerima elektron terakhir adalah fotosistem 1. Kemudian pada bagian C, baik fotofosforilasi non-siklik maupun siklik melibatkan perpindahan elektron melalui serangkaian pembawa elektron. Kemudian bagian D, hasil dari fotofosforilasi non-siklik itu adalah ATP, NADPH2, dan O2. Sedangkan hasil dari fotofosforilasi siklik itu hanya ATP. Kemudian bagian E, fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan 2. Sedangkan fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 2. Nah, ini kita lihat dari proses pembahasan ini. Pernyataan yang salah. Ini kita lihat. Yang menjadi kunci adalah pernyataan yang salah. Nah, kita lihat dulu yang mana yang benar. Dari pernyataan mengenai fotofosforilasi siklik dengan non-siklik. Karena yang diminta di sini adalah pernyataan yang salah. Bagian A. Pada fotofosforilasi non-siklik, sumber elektron yang memasuki fotosistem 2 adalah molekul air. Dan pada fotofosforilasi siklik, sumber elektron adalah fotosistem 1. Ya, ini benar. Kemudian pada bagian B, pada fotofosforilasi non-siklik, penerima elektron terakhir adalah NADP. Sedangkan pada fotofosforilasi siklik, penerima elektron terakhir adalah fotosistem 1. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini juga benar. Kemudian, baik fotofosforilasi non-siklik maupun siklik melibatkan perpindahan elektron melalui serangkaian pembawa elektron. Tadi sudah saya katakan bahwa di proses non-siklik dengan siklik itu adalah terjadi aliran elektron yang dibawa oleh masing-masing protein pembawa. Ini benar juga. Kemudian, bagian D, hasil dari fotofosforilasi non-siklik itu adalah ATP, kemudian NADPH2 dan O2. Sedangkan hasil dari fotofosforilasi siklik hanya ATP. Tadi saya katakan kalau kita mau mengingat cepat dari hasil fosforilasi non-siklik, itu kita bisa menyimpulkan ini, kita mengingat bahwa yang dihasilkan ini adalah NATO. NADPH2, kemudian ATP dengan O2. Sedangkan pada fosforilasi siklik itu hanya ATP yang dihasilkan. Jadi ketika A, B, C, D benar, maka ini juga benar. Jadi yang kita lihat fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dengan 2.
Nah, fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 2. Jadi, jawaban untuk nomor 2 adalah E. Ini pada pertemuan kita kali ini ada beberapa contoh soal yang kita bisa bahas. Di sini juga nanti akan dibahas bersama dengan Bapak dan Ibu guru yang mendampingi anak-anakku semua. Kemudian ini pada soal yang ketiga. Dalam fotosintesis, senyawa yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi pada tilakoid dan digunakan untuk reaksi yang terjadi pada stroma. Jadi, dari contoh soal, makanya itu selalu saya katakan bahwa di dalam biologi itu akan selalu muncul soal-soal yang biasa membingungkan kita. Tapi sebenarnya pada soal ini kita tidak terlalu bingung ya, karena ini sangat jelas. Di soal nomor 3, dalam fotosintesis, senyawa yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi pada tilakoid. Nah, ini ada 2 kata kunci. Senyawa yang dihasilkan terjadi pada tilakoid. Nah, kalau proses yang terjadi atau reaksi yang terjadi pada tilakoid itu adalah reaksi terang. Kemudian kata kunci yang kedua, reaksi yang terjadi pada stroma. Jadi hasil dari reaksi terang ini akan digunakan untuk reaksi yang terjadi pada stroma. Nah, dari hasil reaksi terang tadi kira-kira apa hasilnya? Kalau reaksi terang tadi atau NADPH2 kemudian ATP kemudian ditambah dengan oksigen. Kemudian dari hasil yang didapatkan pada reaksi terang ini, yang mana digunakan pada reaksi gelap. Maka yang digunakan untuk reaksi gelap itu adalah ATP dengan NADPH2. Ya, baiklah anak-anakku semua, karena pada hari ini Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini dan mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu kembali di esok hari dengan materi reaksi terang. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.